Seorang penceramah ini mirip dengan Habib Bahar bin Smith dari gaya bicaranya dan yang lainnya. Apakah ini seorang Habib? Ya, kita akan lihat videonya. Dan kita sebelum itu akan melihat Gus Mus bongkar kesaktian dari Gus Dur. Oke, kita ke videonya setelah yang satu ini. Gus Dur itu meskipun presiden, satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya dompet. Ini presiden nggak punya dompet. Presiden nggak punya dompet. Saya saja dompetnya dua, rupiah dan dolar. Gus Dur presiden nggak punya dompet. Ini tuku bakso utang anaknya. Anaknya itu Lisa. Seperti halnya ketua NU tadi yang yakin bahwa Gus Dur itu wali dengan alasannya sendiri, alasan pribadi dan sosiologi tadi. Karena kalau saya tidak pakai alasan, la ya'riful wali illal wali. Kalau sampai nggak tepuk-tepuk, ada wali kok tepuk ini bagaimana? Perempuan-perempuan di Indonesia banyak tidak seperti itu. Oleh karenanya, wahai para wanita, jaga kehormatan kalian. Kalau intan emas permata kalian jaga di rumah kalian, kalian tutup rapat-rapat taruh dalam lemari. Masa iya aurat kalian lebih murah harganya daripada intan permata yang kalian punya? Intan permata kalian jaga baik-baik. Intan permata kalian, emas kalian, berlian kalian jaga baik-baik. Masa iya aurat kalian dinikmati oleh laki-laki secara gratis? Yang laki-laki juga, gue tahu model-model kayak anak-anak muda zaman sekarang kelakuannya, ya Allah. Apalagi kalau laki-laki main TikTok, kalau ngelihat Habib, Kiai, Ustadz ceramah, alah. Tapi kalau giliran ngelihat pakai yang sepaha, Insya Allah. Itu banyak di Indonesia terjadi. Kok Habib tahu? Kadang-kadang FYP saya juga begitu. Ingat, tapi saya nggak melototin. Bagaimana lewat? Nggak sengaja dilewatin. Sayang. Astagfirullahaladzim. Nah, kita bahas lanjut soal Palestina. Sedikit lagi ingin saya bahas. Saya pengen tanya, jawab yang kompak. Pada peristiwa Isra wal Mi'raj, itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Saya pengen tanya, Nabi Muhammad nabinya Masjidil Aqsa, nabinya umat Palestina apa seluruh umat Islam? Nabi Muhammad nabinya seluruh umat Islam. Dengan adanya Masjidil Aqsa terletak di negara Palestina. Saya mau tanya, itu Masjidil Aqsa punya Palestina atau punya seluruh umat Islam? Jawab yang kompak. Masjidil Aqsa itu cuman punya umat Islam Palestina apa seluruh umat Islam? Masjidil Aqsa itu adalah milik seluruh umat Islam. Apakah kalian akan diam di saat Masjidil Aqsa tidak bisa mengumandangkan azan? Apakah kalian akan menutup mata kalian di saat Masjidil Aqsa tidak bisa digunakan untuk menggunakan ibadah sholat? Apakah kalian akan diam umat Islam? Habib, saya nggak punya uang, bagaimana saya mau berangkat ke Palestina? Ada yang memfasilitasi untuk kalian menyumbang harta kalian. Inilah tadi, jangan
Jangan ente-ente orang kalau main judi depositnya gede. Ya Pak Polisi, banyak begitu ya Pak. Yang polisi juga banyak yang begitu, kadang-kadang oknumnya. Ya, teman yang hadir di sini nih, masya Allah nih. Saya baru pertama kali datang ceramah orasi hadrohnya polisi. Saya angkat tangan, semoga Allah kasih sehat kalian semua. Allah kasih istiqomah kalian semua. Nah, saya cuma pengen satu, memberikan pesan kepada pemimpin-pemimpin Islam, kepada pemimpin-pemimpin Indonesia. Ini penutup dari saya. Selama Masjidil Aqsa tidak bisa atau belum bisa mengumandangkan azan, selama Masjidil Aqsa tidak bisa dipakai untuk menggunakan ibadah sholat, demi Allah, maka selama itu juga saya sampaikan kepada antek-antek Israel, demi Allah, kami umat Islam tidak akan membiarkan bendera Israel berdiri di tanah Indonesia. Saudara, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Palestina, hidup Palestina, hidup Palestina, Allahu Akbar. Saya mau tanya umat Islam, kalau melihat bendera Israel berdiri di tanah air Indonesia, siap lawan? Kalau ada bendera Israel berdiri di tanah Indonesia, siap hancurkan? Siap mati demi Palestina, siap berdarah demi Palestina, siap berjuang demi Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ghaya sultanuh, الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه والإحسان. اللهم صل على نور الأنور وسر الأسرار ودرياق الأخير ومفتاح الباب الياسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطيار وأصحابه الأخيار عدد نعامله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus segenap guru-guru yang hadir di ini majlis, semoga Allah Ta'ala sehatkan semuanya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi setiap urusannya, Allah kabul segala hajat keinginannya, amin ya Rabbal. Wabil khusus untuk hadir jamaah yang hadir di ini tempat, semoga Allah jadikan ilmu kalian manfaat. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau bab hutang amin paling kenceng. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dimana ialah Allah yang maha kaya. Selain Allah yang maha kaya, maka mereka lah yang miskin. Ialah Allah yang maha kuasa. Selain Allah yang maha kuasa, maka merekalah seorang hamba. Ialah Allah yang maha mendengar. Selain Allah yang maha mendengar, maka merekalah yang tuli. Ialah Allah yang maha melihat. Selain Allah yang maha melihat, maka merekalah yang buta apa-apa yang tak nampak di hadapannya. Dan tak lupa kita sampaikan kecintaan kita kepada Maulana Muhammad. Saya nggak lama-lama karena sudah terlalu malam dan masih banyak ulama-ulama, habaib-habaib yang hadir. Saya cuma minta 10 sampai 15 menit. Tadi Ustaz Hafiz, kita doain beliau semoga Allah sehatkan selalu. Minta untuk menyampaikan tentang Palestina, walaupun jamaahnya sebagian sudah pada pulang. Saya tanya, mau bubar atau lanjut? Bubar atau lanjut? Udah malam, bubar atau lanjut? Udah malam, bubar atau lanjut? Nanti sakit, bubar atau lanjut? Besok sekolah, bubar atau lanjut? Masih semangat? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya dengar sedikit kisah dari Syekh Ahmad
Beliau menyampaikan tentang bagaimana banyak para pemuda-pemudi Islam yang syahid di Gaza. Antara Gaza, antara Palestina dengan Indonesia, saya miris melihat anak-anak muda yang ada di Indonesia. Saat pemuda-pemudi Islam yang masih pada kecil-kecil mereka di Palestina, mereka nangis bukan karena nggak punya handphone, mereka nangis bukan karena nggak bisa main dengan teman-temannya, mereka nangis bukan karena nggak punya uang, tapi mereka menangis karena mereka dalam fase banyak Al-Quran musnah di sana. Kita perhatikan anak-anak muda di Indonesia, semua berkiblat kepada handphone. Mau tidur pegang hand, mau makan pegang hand, sesudah makan pegang hand, mau keluar rumah pegang hand, sampai ke WC aja pegang hand, bawa headset pegang handphone. Ya Allah, mau ngapain di kamar mandi? Perempuan-perempuan di Gaza, perempuan-perempuan di Palestina, perhatikan mereka perempuan-perempuan di sana. Coba, ada nggak mereka yang ngebuka aurat? Nggak ada. Di Gaza, bahkan perempuan-perempuan di sana di Palestina, tertidur pun mereka dalam keadaan menutup aurat. Kenapa? Ketika ditanya perempuan-perempuan di Palestina, kenapa kamu kok tidur pakai pakaian yang menutup aurat? Iya, kenapa? Sebab ketika saya tertidur, saya khawatir ada bom datang ke saya dan saya mati dalam keadaan membuka aurat. Saya pengen tanya, ada nggak yang begitu di sini? Hah? Yang ada apa? Yang ada pada umbar aurat. Ngakunya Islam, ngakunya adalah umat Nabi Muhammad, tapi banyak di antara perempuan-perempuan zaman sekarang mengumbarkan aurat di aplikasi tik. Banyak nggak? Banyak gak? Banyak gak? Itulah yang terjadi anak-anak zaman sekarang. Habib, saya nutup aurat, Beb. Ya, kalian nutup aurat kalian, tapi kalian dengan bangganya menunjukkan lekuk tubuh kalian di aplikasi-aplikasi. Apa yang kalian cari? Ketenaran? Ah, perempuan-perempuan yang ngebuka aurat, saya pengen tanya, apa yang kalian cari? Ah, ketenaran? Ah, mohon maaf. Perempuan-perempuan yang bangga mengumbarkan aurat, laki-laki akan memandang mereka cuman sebagai bahan pelampiasan nafsu. Get ready with me sebelum ngedate. Tapi bantu aku pilih outfit yang cocok yuk. Menurut kamu mending pakai atasan 2-in-1 yang cantik, atau pakai celana yang super. Jangan pada pelit. Jangan pada pelit, ayo. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh sampai berdarah untuk agama dan negara, tercinta kematian murah harganya. Maju, terus maju, ambisi kami berjanji demi Allah. Prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah, walau harus melangkah dengan. Ya hamdan wa syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan ya nasihat dari Habib Reza, kalau nggak salah Habib Reza, dimana beliau mirip dengan Habib Bahar bin Smith dari cara bicara, cara penyampaian dan yang lainnya ya. Belum tahu infonya apakah beliau muridnya atau bukan.
apakah ini akan menjadi penerus Habib Bahar? Ya kita lihat saja ya. Kalau ceramahnya sekiranya benar mah ya kita bisa nikmatin. Kalau misalnya cuman ya nggak benar gitu ya, ya kita harus kritik dia gitu ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tadi juga ada Gus Mus ya menyampaikan bahwa keanehan dari Gus Dur ya, yang mana beda dengan seperti kita pada umumnya gitu ya. Semoga kita kecipratan berkahnya dari Gus Dur ya, amin amin ya amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, itu dia video kali ini. Ya, semoga menambah wawasan. Terima kasih. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.